Spiral bab 35 Batu Pengorbanan. Bertahun-tahun terabaikan, terlihat dari jaringan sarang laba-laba, jamur dan kayu lapuk yang menaungi batu pengorbanan. Semua itu segera disingkirkan dan tenda didirikan di atasnya agar mereka bisa bertemu. Tidak ada yang aneh dengan batu itu. Itu hanya bongkahan batu tanpa hiasan, ukiran atau desain apapun. Batu itu muncul begitu saja saat menggelinding menuruni lereng saat bumi berguncang. Namun, kemunculannya disambut dengan rasa syukur kerana membawa sesuatu yang ajaib. Sepanjang tahun itu, desa itu tidak bisa minum air dari sumur dan mata air biasa. Anak-anak jatuh sakit dan hewan mati. Air hujan terus mengalir hingga hanya tersisa sedikit untuk tanaman. Penduduk desa mencoba menggali lebih jauh ke atas bukit, tetapi tidak berhasil. Pada hari itu, ada guncangan dan getaran yang berkepanjangan terasa di sepanjang tanah. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Kemudian seseorang meneriakkan peringatan untuk waspada terhadap tanah longsor sambil menunjuk sesuatu yang menggelinding menuruni bukit. Itu sangat besar. Batu itu bergerak menuruni bukit dan meratakan pepohonan dan semak-semak yang didorong oleh gravitasi. Batu itu mendarat dengan keras di dekat desa. Kemudian semuanya tenang. Penduduk desa menunggu dan kemudian seperti lemming, mereka berlari ke lokasi jatuhnya batu itu. Batu itu jatuh ke permukaan batu tebing dan dari celah keluar air yang mengalir dan menghilang ke celah lain yang lebih jauh di bawah. Setelah berhari-hari menguji air, penduduk desa kagum dengan batu yang membawa pasokan air segar yang begitu ajaib bagi mereka. Sejak saat itu, desa telah memperluas batasnya untuk mencakupnya. Banyak saluran air dialihkan ke tempat ini dan yang lama ditutup. Namun, sangat sedikit yang berani mendekatinya karena menyebabkan banyak orang mengalami getaran saat mendekatinya. Ada yang ditemukan tidak sadarkan diri dan beberapa tidak dapat dibangunkan dari tidur nyenyak. Ketika mereka bangun di rumah, mereka tidak dapat mengingat satu hal pun kecuali bahwa mereka merasa sangat segar. Suatu hari, seorang asing datang dan berbicara dengan mereka tentang yang terselubung. Sejak batu itu menggelinding ke desa mereka, itu menjadi petanda bahawa desa itu telah dipilih oleh sang terselubung. Beberapa desa telah mengalami fenomena ini. Tetapi ada yang menolaknya meskipun mengalami kejadian serupa. Orang asing itu mengajarkan mereka cara mencari sang terselubung di saat-saat dibutuhkan dan musibah. Begitu orang-orang merasakan kehangatan dan kasih sayang dari orang asing itu, mereka juga mencari sang terselubung dan dengan demikian banyak kisah tentang hal-hal menakjubkan muncul dari mereka yang mencari sang terselubung. Peristiwa-peristiwa ini dicatat dalam buku-buku desa dan narasinya diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya dalam bentuk lagu, tarian dan cerita rakyat dengan ritual yang berkembang. Kemudian lokasi batu itu hanya menjadi titik keingintahuan kerana air di sumur-sumur tua telah jernih dan penduduk desa mulai kembali ke sumur-sumur tua dan saluran-saluran air tua. Replika-replika malah dibuat dan dijual kepada orang lain untuk ditempatkan di rumah-rumah mereka
atau dimanapun mereka suka.